Sejak kejadian malam itu, aku mulai belajar untuk bersikap tuli. Berkali-kali lolongan anjing itu kembali terdengar, panjang dan menyayat. Tapi aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak peduli. Aku segera memejamkan mata, berdoa dan memaksakan diri untuk terlelap secepat mungkin. Aku berharap jika aku pura-pura, ia akan pergi dan meninggalkanku sendirian. Namun, ternyata ia tidak sekedar ingin dilihat, ia ingin berinteraksi. Sampai pada suatu malam di masa liburan sekolah, kakak dan adikku pulang ke Jakarta. Rumah yang biasanya sepi, kini terasa lebih ramai, hangat, dan damai. Malam itu kakakku menawarkan diri menemaniku tidur di kamar. Kakak tidur di atas ranjangku, sedangkan aku menyiapkan kasur di lantai tepat di sampingnya. Waktu menunjukkan pukul 12:30 malam. Suasana hening total. Kakakku sudah terlelap pulas. Terdengar suara napasnya yang sangat teratur. Mataku pun mulai terasa berat, dan perlahan aku pun ikut terbawa di dalam alam mimpi. Tiba-tiba, bruk, srek, srek, srek. Aku tersentak kaget. Sadar sepenuhnya, tapi tubuhku kaku. Aku merasakan kasur tempat aku berbaring digeser-geser dengan kuat, seolah ada seseorang yang sedang naik dan duduk di sana. Belum sempat aku bereaksi, bantal yang menopang kepalaku tiba-tiba berasa ditarik-tarik ke bawah, seolah ingin memaksaku bangun. Aku ingin bergerak. Aku ingin memanggil kakakku yang tidur hanya beberapa langkah di atasku. Tapi sia-sia, tubuhku seperti dibekukan. Mataku berat sekali, seolah ada kekuatan gaib yang menahannya agar aku tetap terpejam. Dan di tengah ketakutanku yang luar biasa itu, terdengar suara desahan nafas panjang yang tepat di sebelah telingaku. Suaranya lirih, halus, tapi sangat jelas terdengar. "Turun yuk," bisik suara itu lembut namun mengerikan. "Ayo, ikut aku." Ia mengajakku turun ke ruang makan di bawah. Aku mengerahkan seluruh tenaga mencoba menggenggam kesadaran, memejamkan mata semakin kuat, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Aku tidak berani membuka mata, tidak berani menoleh, tidak berani menjawab. Tapi suara itu tidak berhenti. Ia semakin mendesak berulang-ulang dengan nada yang mulai terdengar memaksa. "Ayo, turun, ikut aku. Ayo, ayo." Rasa penasaran bercampur ketakutan mulai berkecamuk di dada. Meski tubuhku tak bisa digerakkan perlahan dengan sekuat tenaga, kelopak mataku terbuka. Mataku terbelalak. Aku menengok perlahan ke arah kiri atas tepat di samping kepalaku. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Allah. Di sana dia duduk di tepi kasur tempat aku berbaring. Wanita itu bergaun putih yang pernah kulihat berjalan di malam gelap. Ingatanku begitu jelas menangkap wajahnya. Kulitnya sangat pucat, putih bersih namun dingin. Matanya tajam menatap lurus ke arahku tanpa berkedip. Bibirnya tersenyum tipis setengah terbuka, memperlihatkan giginya yang putih rapi. Wajahnya jelas seperti wanita Asia, cantik namun menyeramkan. Rambutnya hitam lurus, panjang sebahu, terlihat berantakan sedikit. Ia mengenakan baju putih panjang yang sama seperti saat pertama kali aku melihatnya. Aku syok berat. Tubuhku membeku total. Jantungku berdegup begitu kencang seakan hendak meledak. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku dalam sekejap. Rasa takut yang luar biasa menyergap seluruh pori-pori tubuhku. Dengan sisa kesadaran aku membaca doa, tapi lidahku keluh. Sulit sekali mengucapkan kata, hingga akhirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seketika dadaku terasa lega, nafasku kembali masuk. Tubuhku yang kaku perlahan bisa digerakkan. Meski terasa sangat lemas, suasana kembali hening. Dan saat kulihat lagi ke samping, sosok itu sudah menghilang tanpa jejak. Baru saja aku mau mengatur nafas, terdengar suara kakakku. "Nih," aku menoleh ke atas. Kakakku sudah duduk di ranjang, menatapku dengan wajah bingung dan sedikit khawatir. "Ada apa? Kok gelisah banget sih? Ngigo gitu sampai kasur bergetar gitu?" Aku hanya bisa mengangguk pelan. Mata masih melirik sekeliling kamar yang gelap, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Padahal baru saja sosok itu duduk sangat dekat denganku. "Udah tidur di atas sini aja,"
Baca ayat kursi, kata kakakku lembut menyadari ketakutanku. Aku melihat jam dinding, jarum menunjukkan tepat pukul 3 dini hari. Dengan tubuh gemetar, aku naik ke atas ranjang, memunggungi dinding, dan terus-menerus melantunkan ayat kursi dalam hati, tidak henti-hentinya. Hingga akhirnya rasa kantuk kembali datang, dan aku pun terlelap sampai pagi.